Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani. Di sini pertemuan kedua kita membahas tentang proses pembentukan Undang-Undang Perancangan Peraturan Negara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan mencangkup beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dasar hukumnya ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan pengganti undang-undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden Juntong Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Di sini ada proses pembentukan undang-undang. Yang pertama, perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, yang kelima pengundangan. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang sejarah peraturan perikanan di Indonesia, yang mana peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu, yang mana kebiasaan internasional sebelum adanya konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1939. Di sini sejarah peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia. Yang pertama, masa ordonansi Belanda. Yang kedua, masa pasca kemerdekaan. Yang ketiga, masa undang-undang perikanan. Di sini ada juga hukum laut untuk perlindungan sumber daya ekonomi maritim. Di sini dia membagi laut dalam dua kategori utama, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Laut teritorial yaitu negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di atas wilayah tersebut, yang mana disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kedaulatan ini berarti juga hak untuk menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di wilayah laut teritorial. Penguasaan kedaulatan ini merupakan suatu penambahan sumber ekonomi dengan konsep wawasan Nusantara yang telah diakui secara internasional. Di sini terdapat 5 sumber ekonomi yang harus terdapat beberapa sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan. Yang pertama, perlindungan terhadap sumber mineral laut. Yang kedua, perlindungan terhadap industri perikanan. Yang ketiga, perlindungan terhadap transportasi laut. Yang keempat, perlindungan terhadap wisata bahari. Yang kelima, perlindungan terhadap pelabuhan. Pertemuan 4 ini membahas tentang penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pantai, laut lepas, teluk, dan selat. Memiliki pantai sepanjang 95,181 km dengan 5,8 mili dengan wilayah perairan. Kondisi geografis seperti itu memberikan kekayaan sumber daya laut dan sumber daya perikanan. Perairan laut yang luas dan kaya akan spesies-spesies perikanan dan jenis-jenis dan potensi perikanan. Secara geografis, laut Indonesia yang terletak di Khatulistiwa
dan iklim tropis tampaknya membawa konsekuensi dari kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk maritim atau yang disebut dengan negara kepulauan yang membentang sekitar 5.000 km di sepanjang garis khatulistiwa. Dalam geostrategi, Indonesia berada dalam posisi silang dari 2 benua dan 2 samudra, yang mana benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Kalau menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat mencolok, yaitu peradaban Barat dan peradaban Timur. Geostrategis yang dimuat dari dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang menjadikan Indonesia berada di jalur pelayaran yang sangat sibuk bagi masyarakat internasional. Kondisi semacam ini memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif untuk internasional maupun interpersonal. Salah satunya dampak positif yang dapat dipetik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan lalu lintas melalui 3 jalur laut kepulauan Indonesia. Salah satu dampak negatif yang umum ada satu sumber daya laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga kelautan. Ini menjadikan negara kepulauan laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI, yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media sumber daya perikanan, media pertahanan dan keamanan, dan diplomasi media. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, laut juga memiliki makna penting, yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, jalur laut tentang komunikasi, dan sebagai ekosistem. Pertemuan 5 selanjutnya membahas tentang hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Jawa tahun 1998 yang menghasilkan beberapa konvensi. Yang pertama, konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang landas kontinen, konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencangkup pulau-pulau lain. Yang mana kepulauan sendiri adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Ada beberapa golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu negara tetangga ASEAN plus Australia. Yang kedua, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel. Yang ketiga, komunikasi di dasar laut, di situ di Jepang maksudnya. Yang keempat, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut, itu di Eropa Barat. Yang kelima, negara maritim besar yang mempunyai strategi militer, itu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, antara lain pertama kebebasan pelayaran dan kedua kebebasan penerbangan. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu membahas tentang perspektif kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama itu tentang pemerintahan daerah dan
dan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tujuan negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bertitik tolak dari tujuan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengarahkan kepada negara yang welfare state, yang artinya negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Itu negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemancaran kekuasaan negara dalam dua bentuk pemancaran atau pembagian. Yang pertama, kekuasaan negara, yakni pemancaran kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pemancaran secara vertikal, pemancaran secara horizontal. Yang pertemuan selanjutnya itu membahas tentang pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah kedekatan sosial legal analisis. Pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan analisis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Hal ini penting untuk menemukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah. Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam, seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Kelautan. Semua undang-undang tersebut secara eksplisit menghormati dan melindungi kearifan lokal sebagai warisan budaya maritim serta sebagai bagian integral dalam sistem tata kelola sumber daya. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari peraturan tersebut yang secara langsung berdampak terhadap arah dan orientasi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Kelemahan tersebut dimaksud perlu disinkronisasi serta dipertegas untuk memberi ruang yang luas bagi pembentukan kebijakan dan program pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Sekian dari saya, terima kasih.